Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali dengan saya, Eni, dalam mata kuliah Ekonomika Ketenagakerjaan. Kita mulai kuliah pada kesempatan kali ini dengan introduction dulu, pertemuan pertama. Nah, mengapa belajar Ekonomika Ketenagakerjaan? Karena sumber daya manusia itu mengalokasikan waktu dan energi pada pasar tenaga kerja. Sehingga kita ingin mengetahui prediksi seberapa besar waktu yang akan dialokasikan di dalam pasar tenaga kerja oleh seorang pekerja ketika dia mendapatkan tawaran satu jenis pekerjaan tertentu. Nah, Ekonomika Ketenagakerjaan mempelajari bagaimana pasar tenaga kerja ini bekerja. Ekonomika Ketenagakerjaan ini juga membantu memahami dan mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Pada prinsipnya, ada 3 pelaku utama pada pasar tenaga kerja. Yang pertama, yang paling pokok adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah yang mencari pekerjaan. Dia akan mencari pekerjaan yang terbaik, yang memberikan pendapatan yang paling sesuai yang mereka inginkan. Pelaku yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan berusaha mendapatkan keuntungan yang paling maksimum dari melakukan proses produksinya. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah di sini menciptakan peraturan, berperan menciptakan peraturan untuk melaksanakan kebijakan publik. Seperti contohnya, kebijakan mengenai upah minimum, kebijakan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Mari kita lihat pelaku yang pertama di dalam pasar tenaga kerja, yaitu pekerja. Pekerja di sini adalah pelaku yang paling penting pada pasar tenaga kerja. Tanpa pekerja, tidak akan ada tenaga kerja. Tenaga kerja melakukan pilihan pekerjaan terbaik untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Jadi, dia akan mencoba untuk menentukan jenis pekerjaan apa yang sesuai dengan keahliannya dan tentunya adalah pendapatan yang mereka inginkan. Tenaga kerja akan menawarkan waktu dan tenaga lebih lama untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Nah, disinilah nanti akan bisa mendapatkan turunan bagaimana kurva penawaran tenaga kerja itu mempunyai slope upward. Pelaku yang ketiga, pelaku yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan di sini dia berperan untuk memutuskan siapa yang akan dipekerjakan dan siapa yang akan diperhentikan dari perusahaannya dia, dari proses produksinya. Motivasi dan tujuan utama dari suatu perusahaan itu adalah memaksimumkan profit. Dan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan. Hubungan antara harga tenaga kerja dan jumlah pekerja yang tersedia dipekerjakan oleh perusahaan nanti akan menghasilkan kurva permintaan tenaga kerja. Jadi di dalam pasar tenaga kerja kan ada permintaan tenaga kerja dan tentunya kan ada penawaran tenaga kerja. Sekarang kita sudah tahu bahwa permintaan tenaga kerja itu diturunkan dari perilaku dari perusahaan, sementara penawaran tenaga kerja itu adalah diturunkan dari perilaku tenaga kerja. Nah, pelaku yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah di sini akan melakukan intervensi di dalam pasar tenaga kerja dalam hal seperti memungut pajak penghasilan, kemudian membuat peraturan yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja, dan tentunya pemerintah akan memberikan peraturan dasar yang memandu semua transaksi atau aktivitas di dalam pasar tenaga kerja.
Nah, mengapa kita membutuhkan teori ekonomi ketenagakerjaan? Mengapa sih kita harus belajar ekonomika ketenagakerjaan ini? Nah, pada dasarnya teori tenaga kerja ini nanti akan menjelaskan dan memahami bekerjanya pasar tenaga kerja. Tentunya di sana akan ada interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Seperti yang bisa adik-adik lihat di dalam grafik di samping, yaitu grafik mengenai pasar tenaga kerja. Ada permintaan tenaga kerja, slope-nya adalah downward sloping, ya. Sementara itu penawaran tenaga kerja slope-nya adalah upward sloping. Di dalam sumbu vertikalnya adalah upah, sumbu horizontalnya adalah jumlah pekerja. Nah, fokus ekonomika ketenagakerjaan ini nanti akan melihat analisis faktor-faktor yang penting, kemudian dia tidak akan masukkan analisis faktor-faktor yang kurang penting. Sehingga kita akan benar-benar melihat atau mengamati, menganalisis suatu kasus yang penting yang ada di dalam pasar tenaga kerja. Dengan asumsi faktor-faktor yang kurang penting tidak akan kita masukkan. Nah, dengan belajar teori ekonomi tenaga kerjaan, maka kita bisa membangun model untuk menjelaskan teori. Jadi, istilahnya adalah menyederhanakan kasus ketenaga kerjaan di dunia nyata. Dengan harapan kita bisa lebih mudah untuk menjelaskan, mencari solusi kalau ada permasalahan, dan memodelkan kasus yang ada di dalam pasar tenaga kerja. Baik, itu tadi adalah pengantar atau introduction. Sekarang kita akan mulai diskusi ke satu topik utama yang kita awali dengan penawaran tenaga kerja. Tadi sudah disinggung bahwa penawaran tenaga kerja itu adalah dari sisi tenaga kerjanya. Nah, kita harus tahu dulu konsep penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja di sini menunjukkan berbagai kombinasi antara jam kerja yang ditawarkan untuk bekerja dengan upah yang diterima dari pasar tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja ini nanti akan menganalisis perilaku tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja. Jadi dia akan melihat bagaimana kalau misalkan upah naik, bagaimana kalau upah turun, bagaimana kalau upah minimum itu berubah, dan sebagainya. Kita bisa mengamati atau menganalisis di dalam pasar tenaga kerja. Khususnya adalah mengenai penawaran tenaga kerja. Nah, kerangka model yang akan dipakai di dalam konsep penawaran tenaga kerja ini adalah neoklasik labor leisure choice. Nah, di dalam model ini dia akan menganalisis perilaku dari seorang tenaga kerja ketika dia ingin menawarkan waktu dan energinya untuk bekerja. Model ini mengisolasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang itu bekerja. Dengan mengisolasi faktor lain yang mempengaruhi, maka model ini akan dapat menjelaskan dengan lebih sederhana bagaimana perilaku tenaga kerja dalam menentukan berapa jam waktu yang dialokasikan untuk bekerja, kemudian apakah dia akan menerima diberikan kenaikan upah minimum yang diusulkan oleh pemerintah atau tidak. Teori ini dapat digunakan untuk memprediksi insentif kerja seorang individu ketika ada perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah yang berupa tadi, misalkan apakah ketika ada kenaikan pajak penghasilan, bagaimana respon dari seorang pekerja. Itu bisa dianalisis dari penawaran tenaga kerja. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan teori, mari kita lihat dulu data penawaran tenaga kerja di Indonesia. Kalau kita lihat, di sini ada tingkat partisipasi angkatan kerja,
kita lihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja dari laki-laki itu cenderung lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Jadi kalau dibandingkan angkatan kerja laki-laki itu ada 50 sekitar 50 sampai 51%, sementara yang laki-laki itu 83-82% gitu ya. Oh ya, TPAK itu menginformasikan apa sih sebenarnya? TPAK ini adalah menginformasikan besarnya persentase penduduk usia produktif yang aktif secara ekonomi sebagai angkatan kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi partisipasi angkatan kerja, berarti akan semakin tinggi pula potensi produksi dalam suatu negara. Jadi misalkan nih tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 50% ini bagaimana, masih bisa ditingkatkan atau tidak? Karena laki-laki di sini kan sekitar 80-an% gitu ya. Nah, kemudian ini data mengenai persentase jam kerja berdasarkan gender. Ini diambil tahun 2017, sumbernya adalah dari BPS. Kalau kita lihat dari data ini, maka rata-rata kisaran yang bekerja 35 sampai 40 gitu ya. Ini adalah pekerja full time. Jadi mungkin perlu saya informasikan dulu, kita bekerja disebut full time worker atau pekerja penuh waktu ketika dalam 1 minggu kita itu bekerja kurang lebih 35 sampai 40 jam. Itu penuh waktu. Kurang dari 35 jam itu bisa dikategorikan sebagai pekerja paruh waktu atau part-time. Nah, kalau dilihat dari data sumbernya BPS ini, orang yang bekerja penuh waktu itu sebenarnya cenderung lebih besar dibandingkan yang lainnya. Tetapi dalam beberapa kategori jam kerja, kalau diakumulasi sebenarnya mereka juga cukup besar, termasuk besar. Kalau kita lihat persentasenya antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Pekerja laki-laki itu kalau penuh waktu sekitar 53%-nya, gitu ya. Kalau perempuan itu 46%, jadi cenderung lebih rendah. Ini berdasarkan gender. Nah, sementara itu perempuan itu lebih mendominasi pekerja paruh waktu, yaitu dengan kisaran di sini bisa sampai 65%, 62% itu ketika perempuan itu bekerja antara 1 sampai 24 jam per minggu. Jadi karena ini masuk akal juga gitu ya, karena kan dia juga punya tanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, maka dia akan membagi waktunya antara bekerja dengan mengurus rumah tangga. Kemudian kita lihat lagi di sini data persentase kelompok usia pekerja berdasarkan gender. Jadi kalau kita lihat struktur penduduk, nah sebelum masuk ke sini kita perlu tahu bahwa Indonesia pada saat ini adalah termasuk sebagai negara yang menghadapi bonus demografi, yaitu komposisi penduduk yang usia produktif lebih besar daripada penduduk yang tidak produktif. Sehingga kalau misalkan ini bisa menjadi peluang atau petaka gitu ya, tergantung respon bagaimana menyiasati struktur penduduk tersebut. Nah, ketika di breakdown berdasarkan usia pekerja, age group dan gender, kita bisa melihat di sini bahwa persentase jumlah penduduk yang usia produktif memang mendominasi gitu ya. Usia produktif itu adalah
antara, ya ini 15 tahun ke atas sampai dengan 64 ya. Yang strukturnya lebih didominasi penduduk di usia di sini adalah antara 30 sampai 54 tahun. Ya, itu adalah yang paling produktif gitu ya. Jumlahnya memang kisarannya penduduk kategori usia tersebut atau kohort itu mendominasi di usia itu. Nah, kalau dibandingkan laki-laki dengan perempuan, maka kita bisa melihat bahwa perempuan itu cenderung selalu lebih rendah on average ya. Dia di kelompok usia berapapun persentasenya adalah selalu di bawah persentase dari laki-laki. Kemudian kita lihat gambaran penawaran tenaga kerja di Indonesia berdasarkan status pekerjaannya, berdasarkan gender juga. Di sini ada self employee, jadi dia punya usaha sendiri gitu ya. Kemudian dia punya bisnis, tetapi unpaid assistant, dia punya asisten yang tidak dibayar karena mungkin ini adalah bisnis kecil-kecilan gitu. Kemudian ada regular employee, ada casual employee, dan ada family workers, yaitu usaha dari keluarga gitu ya. Nah, kalau dilihat berapa komposisi yang paling besar dari persentase perempuan di sini, ternyata lebih dari 80% itu perempuan mendominasi di family worker atau unpaid worker. Nah, sementara itu perempuan juga masih lebih tinggi jumlahnya, persentasenya dalam self-employee, 53%. Nah, selain itu, jenis status pekerjaan yang lainnya masih didominasi oleh laki-laki. Bahkan yang paling tinggi yaitu di casual employee, itu didominasi oleh laki-laki sebesar 81%. Baik, itu tadi adalah gambaran tentang kondisi penawaran tenaga kerja di Indonesia. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana sih pengukuran variabel untuk penawaran tenaga kerja. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah mengenai angkatan kerja. Angkatan kerja itu kita harus dapat informasi berapa jumlah penduduk yang bekerja dan berapa jumlah penduduk yang menganggur. Yang bekerja itu menurut BPS didefinisikan bahwa orang itu bekerja kalau seminggu yang lalu dia bekerja dan karena dia bekerja itu dia mendapatkan upah atau gaji. Sementara kalau menganggur itu adalah seminggu yang lalu dia tidak bekerja, gitu ya, atau dia sedang menunggu dipanggil pekerjaan, pokoknya dia tidak mendapatkan upah atau gaji. Nah, ini kalau dijumlahkan nanti akan menjadi angkatan kerja. Tentunya adalah dari penduduk usia produktif. Nah, tingkat partisipasi angkatan kerja itu mengukur berapa angkatan kerja dibagi dengan penduduk usia produktif. Jadi tidak semua penduduk usia produktif itu masuk kepada angkatan kerja. Nah, jadi kan ada penduduk usia produktif, sebagian masuk angkatan kerja, sebagian lagi masuk bukan angkatan kerja. Siapa saja yang masuk ke bukan angkatan kerja? Yang masuk ke bukan angkatan kerja itu adalah seperti orang yang bekerja untuk kemanusiaan, charity, ya. Dia itu bekerja, dia aktif, masih usia kerja, tetapi dia tidak mendapatkan upah atau gaji dari dia bekerja. Kemudian ada lagi adik-adik mahasiswa, ya. Mahasiswa itu tidak menganggur,
tetapi dia banyak tugas gitu ya dari dosen, ada PR, ada tugas-tugas paper gitu. Dia tidak menganggur, tetapi dia juga tidak mendapat upah atau gaji untuk mengerjakan paper, untuk mengerjakan tugas dosen gitu. Maka mahasiswa termasuk bukan angkatan kerja. Oke. Kemudian ibu rumah tangga itu juga masuk ke bukan angkatan kerja. Ibu rumah tangga itu bahkan lebih sibuk dari orang-orang bekerja. Dia pagi subuh sudah bangun, udah nyiapin sarapan, beresin rumah dan sebagainya. Bahkan sampai maghrib mau tidur lagi itu juga masih sibuk. Apakah dia dibayar? Tidak. Jadi dia termasuk ke bukan angkatan kerja. Nah, indikator pengukuran penawaran tenaga kerja yang lain itu adalah tingkat pengangguran. Tentunya adik-adik udah tahu ini dari ekonomika makro ya. Jumlah yang menganggur dibagi dengan angkatan kerja. Pengangguran tersembunyi. Nah, pengangguran tersembunyi di sini adalah orang yang meninggalkan angkatan kerja dengan menyerah ketika mencari pekerjaan. Jadi dia tidak ada dalam data karena dia mencari kerja tapi kemudian dia menyerah gitu kan. Nah, kalau kemudian kita lebih spesifik ke data penawaran tenaga kerja, di sini proporsi pekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP ke bawah. Ini sumbernya dari data BPS. Ternyata kondisi di Indonesia itu dengan pendidikan di bawah SMP itu lebih didominasi tenaga kerja yang hanya lulusan SD gitu. Jadi kalau dilihat di dalam diagram ini mulai tahun 2016, 17, 18 gitu ya, SD memang paling tinggi kalau dibandingkan sesama penduduk yang bekerja dengan pendidikan tertinggi di bawah SMP. Oke. Nah, pekerja laki-laki dengan pendidikan tidak lulus SMA atau drop out gitu ya, tidak lulus SMA, itu juga lebih banyak dibandingkan pekerja perempuan yang drop out. Karena kan pekerja laki-laki punya tanggung jawab gitu ya untuk mencari nafkah untuk keuangan keluarganya. Sementara perempuan mungkin dia memilih untuk tidak bekerja untuk mengurus anak-anak di rumah. Nah, kita mulai pada teori mengenai performance gitu ya dari tenaga kerja. Ukuran dari performance tenaga kerja. Nah, seorang individu dimodelkan menerima kepuasan dari melakukan konsumsi dan menikmati waktu luangnya. Jadi di dalam teori mengenai performance tenaga kerja, kita mau memodelkan pilihan individu, yaitu dengan asumsi bahwa kita mempunyai kombinasi individu itu akan melakukan konsumsi dan waktu luang. Perilaku individu tersebut dimodelkan dalam model neoklasik labor leisure choice ke dalam fungsi utilitas yang dirumuskan sebagai berikut. U adalah utilitas sebagai fungsi dari CL, di mana C itu adalah konsumsi, L itu adalah leisure, yaitu waktu luang yang tidak digunakan untuk bekerja. Nah, utilitas ini apa? Utilitas adalah akan semakin meningkatkan bahagia gitu ya, utilitas kebahagiaan. Semakin tinggi tingkat utilitasnya berarti dia akan semakin bahagia. Nah, selain utilitas tadi yang merupakan kombinasi antara konsumsi dan leisure, seorang individu itu punya kendala anggaran. Ya, dia punya kendala anggaran. Konsumsi individu dibatasi oleh alokasi waktunya untuk bekerja dan pendapatannya. Di sini kan semakin banyak waktu yang dialokasikan untuk bekerja, biasanya pendapatannya mungkin akan mengikuti semakin tinggi gitu ya. Cuman
tidak selamanya seperti itu sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalkan kayak di luar negeri gitu ya, di Inggris, gaji itu dihitung per jam. Sehingga kalau misalkan kita pengen punya penghasilan lebih banyak, maka semakin banyak jam yang kita alokasikan untuk bekerja. Tinggal dikalikan saja berapa jam dalam sehari. Nah, kalau di Indonesia, rata-rata gaji itu diberikan per bulan. Oke. Nah, pendapatan seorang individu yang berupa warisan, hadiah, dan dividen itu tidak tergantung dari berapa jam yang dialokasikan seorang individu untuk bekerja. Sehingga pendapatan itu masuk ke dalam kategori non-labor income, pendapatan yang tidak dari bekerja. Ya, jadi tidak bisa disamakan karena itu kita peroleh tanpa kita harus bekerja. Oke. Nah, sementara itu pendapatan seorang tenaga kerja itu akan dipengaruhi oleh banyaknya jam kerja yang dialokasikan di pasar tenaga kerja. Keterbatasan individu dalam mengalokasikan jam kerja ini akan digambarkan nanti dalam kendala anggaran yang kita sebut sebagai budget constraint, yang merupakan batasan opportunity cost dari semua kombinasi konsumsi yang mampu dibayar oleh tenaga kerja. Di sini nanti konsumsi yang dilakukan akan dibiayai dari penghasilan pekerja atau individu tersebut. Jadi tergantung banyaknya berapa jam kerja yang dialokasikan untuk bekerja dan besarnya upah per jamnya. Selain itu akan dipengaruhi juga dari penghasilan di luar bekerja yang tadi non-labor income tadi. Sehingga dari informasi tadi bisa disimpulkan, diformulasikan bahwa kendala anggaran itu adalah sama dengan fungsi ini, yaitu C sama dengan W kalikan H plus V. Ya, di mana WH di sini adalah pendapatan dari bekerja. W adalah upah per jam, H adalah jumlah jam kerja. Jadi dikalikan W kalikan H. Kemudian V itu adalah non-labor income. Oke. Nah, jam kerja itu akan diperoleh dari selisih antara berapa total waktu yang kita miliki dalam satu minggu, misalkan, dikurangkan dengan berapa waktu yang akan dialokasikan untuk leisure. Ini ketemu berapa jam kerja yang akan kita alokasikan. Nah, secara sederhana, kurva anggaran digambarkan seperti berikut. Jadi, ini diperoleh dari Borjas tahun 2016 bukunya. Ini adalah sumbu vertikal adalah konsumsi, sumbu horizontalnya adalah hours of leisure. Ya. Jadi, ini adalah total waktu yang dimiliki oleh seorang individu. V ini adalah variabel yang mewakili non-labor income. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini E itu adalah kondisi di mana seorang individu dapat melakukan konsumsi ya ketika dia tidak bekerja. Jadi kadang kan individu itu tidak bekerja tapi dia harus konsumsi. Sehingga dia akan menggunakan non-labor income, yaitu sebesar V tadi. Sementara sepanjang garis anggaran ini menunjukkan trade-off antara banyaknya alokasi jam, jadi ini kan jam yang dipakai untuk bekerja dengan besarnya konsumsi. Nah, di sini kan konsumsi. Jadi ada trade-off gitu ya. Dengan besarnya konsumsi yang akan dilakukan. Nah, karena ini adalah sumbu horizontal ini adalah menunjukkan hours of leisure, yaitu jam yang dipakai untuk bersenang-senang, bersantai-santai, maka jam kerja itu adalah merupakan pengurangan ya dari total ini dengan leisure-nya.
Oke. Nah, kalau kita sambung tadi ya penjelasan dari grafik sebelumnya. Jadi sebagai contoh misalkan kita punya alokasi jam sebanyak 110 ya. Ini dalam satu pekan karena kita sudah kurangi alokasi jam untuk tidur misalkan. Kan tidak mungkin semuanya untuk leisure sama bekerja gitu. Nah, dari hours of leisure yang berjumlah 110 per week, ini yang bawah ini adalah jam kerja. Jadi kalau misalkan kita tidak punya leisure sama sekali, maka semua alokasi waktu dipakai untuk bekerja. Tapi ini kan nggak mungkin ya. Nah, kalau misalkan dalam kasus ini 70 jam untuk leisure, berarti nanti 110 dikurangi 70, nanti akan ketemu 40 pasangannya dari 70 ini yang dipakai untuk bekerja. Oke. Nah, kemudian grafik ini menggambarkan apa? Dia menggambarkan solusi optimal dari kombinasi jam kerja dan konsumsi individu. Jadi tenaga kerja itu kan nanti akan memilih kombinasi antara konsumsi dan leisure, di mana di kombinasi yang paling optimal. Kombinasi tersebut dapat memaksimalkan utilitas atau tingkat kepuasan. Konsumsi yang optimal terjadi pada titik P di sini, ya, ketika budget constraint itu yang merah itu bersinggungan dengan kurva indifferent curve yang merupakan kombinasi antara konsumsi sama leisure. Pada titik tersebut, marginal rate of substitution-nya antara konsumsi dan leisure sama dengan tingkat upahnya. Yaitu pada titik ini ya, persinggungan antara kurva anggaran dengan kurva indifference. Nah, dari kondisi yang optimal tadi, ada dua efek yang dihasilkan. Yang pertama adalah efek pendapatan. Yang kedua adalah efek substitusi. Efek pendapatan maksudnya di sini kenaikan penghasilan dari pendapatan non-kerja bisa menaikkan utilitas ke kurva indifferent curve yang lebih tinggi. Ini berarti mengindikasikan ada efek pendapatan. Leisure bisa diperlakukan sebagai barang normal dan barang inferior. Ini perlu diperhatikan. Kemudian efek substitusi. Pada saat upah atau gaji berubah, dengan asumsi pendapatan real tidak berubah, ini bisa dilihat dari efek substitusi. Perubahan kombinasi antara leisure dan konsumsi di sini akan mengindikasikan seberapa besar efek dari substitusinya. Nah, ini kita bisa membandingkan dua gambar sekaligus, efek pendapatan non-kerja dan jam kerja. Oke, pada gambar 1, di sini kan kita melihat ada pergeseran kurva anggaran dari E0 ke E1. Nah, titik optimalnya juga bergeser dari P0 ke P1. Sehingga tenaga kerja yang di gambar 1 ini akan berubah jumlahnya. Ya. Jadi alokasi dari tenaga kerja, maksudnya alokasi dari tenaga kerja dalam mengalokasikan waktu untuk bekerja dan leisure itu kombinasinya akan berubah. Nah, kalau P0 dan P1 ini menunjukkan bahwa leisure time untuk P1 lebih besar daripada yang P0. Ya. Berarti ini asumsinya leisure adalah barang normal. Karena barang normal itu definisinya adalah ketika pendapatan naik, maka konsumsi barang itu akan naik. Kalau barang inferior, ketika pendapatan naik, maka konsumsi barang tersebut akan turun. Nah, pada grafik 2, pada gambar 2, ini diasumsikan bahwa leisure adalah barang inferior.
Maka ketika penghasilan naik, ya, maka yang terjadi akan terjadi pergeseran P0 ke P1, di mana leisure itu turun jumlahnya. Nah, dari penjelasan tadi berarti ada kesimpulan bahwa ada hubungan ambigu antara jam kerja dengan di sini tingkat upah, gitu ya. Nah, ketika efek substitusi lebih besar daripada efek pendapatan, maka jam kerja akan naik ketika tingkat upah naik. Tenaga kerja akan lebih banyak bekerja pada upah tinggi. Ini bisa dilihat dari sini, efek substitusi lebih besar daripada efek pendapatan. Ini ya, efek substitusi mendominasi. Nah, ketika efek pendapatan lebih besar daripada efek substitusi, yaitu ketika efek pendapatan mendominasi, maka jam kerja akan turun ketika tingkat upah naik. Tenaga kerja akan lebih banyak leisure pada tingkat upah yang tinggi. Nah, keputusan bekerja atau tidak bekerja dari seorang pekerja itu akan dipengaruhi paling tidak oleh beberapa hal. Jadi di sini ada kaitannya sama upah reservasi. Apa itu upah reservasi? Upah reservasi adalah kenaikan pendapatan minimum yang akan membuat seorang tersebut indifferent gitu ya, antara bekerja dan tidak bekerja. Indifference gitu. Karena kalau dia tidak bekerja, dia juga masih punya uang. Kalau dia bekerja, dia juga udah kangen bekerja, tetapi kok upahnya tetap sama, masih kecil gitu ya. Jadi ada beberapa catatan di sini, jika upah kurang dari upah reservasi, maka orang tersebut tidak akan bekerja. Catatan yang kedua, upah reservasi meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan non-tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat di dalam grafik ini, E ini yang kita sebut sebagai upah reservasi. Nah, dari informasi yang sudah dijelaskan di depan, kita bisa menurunkan bagaimana sih bentuk kurva penawaran tenaga kerja gitu ya. Tadi disebutkan bahwa penawaran tenaga kerja adalah berbagai hubungan antara jam kerja dan tingkat upah. Nah, pada saat tingkat upah berada sedikit di atas upah reservasi, maka kurva penawaran tenaga kerja berslope positif. Yaitu pada saat upah naik, tenaga kerja yang akan menawarkan jam kerja juga naik. Dalam kondisi ini, efek substitusi mendominasi. Tapi ada satu kala ketika satu waktu gitu ya, ketika efek pendapatan mendominasi. Kurva penawaran tenaga kerja berslope negatif. Jadi seperti ini ya, jam kerja turun pada saat tingkat upah naik. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, dia backward bending gitu, ya, backward bending. Jadi kalau kita lihat pada tingkat upah tertentu, ini wage rate, tingkat upah tertentu, maka jam kerja yang dia pakai untuk bekerja akan naik sampai titik tertentu maksimum yaitu 40 jam kerja, yaitu yang full time tadi. Sehingga ketika ada kenaikan upah lagi, maka akan berslope negatif. Jadi akan ada kecenderungan mengurangi jam kerja. Ketika upah semakin tinggi, jam kerja dia akan kurangi. Karena kan tentu dia sudah cukup untuk penghasilan yang mungkin di bawah jam 40 per minggu. Nah, selain itu kita juga perlu tahu konsep elastisitas penawaran tenaga kerja. Seperti halnya perhitungan elastisitas yang lain, elastisitas penawaran tenaga kerja itu adalah ingin memotret persentase perubahan jam kerja dari seorang tenaga kerja karena disebabkan oleh persentase perubahan tingkat upah. Oke. Sehingga ketika elastisitas nanti negatif, yaitu pada saat efek pendapatan mendominasi dan tentu akan cenderung inelastis. Nah, saat periode waktu yang lebih panjang, elastisitas akan cenderung elastis.
Karena kan dia lebih fleksibel gitu ya responnya. Nah, berkaitan sama penawaran tenaga kerja, kita bisa juga menurunkan kurva penawaran tenaga kerja pasar dari kurva penawaran tenaga kerja individu. Jadi kalau dilihat di sini, ini ada individu Alice gitu ya, Alice, ini ada Brenda. Masing-masing punya penawaran tenaga kerja sesuai dengan tingkat upahnya masing-masing. Nah, ketika dua individu ini berada di dalam pasar, maka ini bisa dijumlahkan menjadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi bisa diturunkan secara horizontal mengenai kurva penawaran tenaga kerja di pasar. Oke, tadi itu teorinya. Sekarang kita coba beri contoh satu aplikasi kebijakan yang ada menggunakan konsep penawaran tenaga kerja. Jadi misalkan ini kasusnya di Amerika, yaitu ada hibah uang tunai bagi seorang pekerja. Dan tentunya ada syarat khusus bahwa hibah uang tunai itu hanya diberikan kepada satu rumah tangga dengan pendapatan sebesar sekian misalkan. Nah, ternyata hibah uang tunai ini memberikan disinsentif untuk bekerja. Oke. Jadi misalkan ya kita lihat dalam kasus Indonesia, misalkan hibah uang tunai mendapatkan 500.000 per bulan. Oke. Nah, 500.000 per bulan ini akan menggeser individu dari titik P ke titik G. Gitu ya, dari titik P ini ke titik G. Nah, kalau G ini kan dia tidak bekerja. Ya. Mendorong tenaga kerja untuk menganggur. Kenapa? Karena dengan 500 kalau dia menganggur, maka dia berhak untuk mendapatkan 500. Tetapi ketika dia bekerja, ada di titik P, dia tidak dapat 500 gitu. Nah, ini kan bedanya hanya tipis sekali. Lah, mending dia tidak usah bekerja aja, karena nggak bekerja pun dia dapat 500. Nah, ini yang disebut sebagai disinsentif untuk bekerja. Padahal sebenarnya tujuan kebijakan pemerintah di sana adalah untuk kayak orang-orang yang tidak bekerja itu kan dikhawatirkan terlantar gitu ya, kan menjadi tanggung jawab negara. Nah, hibah uang tunai akan mengurangi penawaran tenaga kerja. Jadi tadi disinsentif ya. Karena upah non bekerja meningkat, sehingga upah reservasi juga akan meningkat. Oke, jadi itu tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai penawaran tenaga kerja. Selanjutnya nanti akan ada tugas mengenai aplikasi kebijakan penawaran tenaga kerja di Indonesia. Jadi supaya kita lebih tahu banyak gitu ya bagaimana pasar tenaga kerja itu bekerja terutama di Indonesia. Oke. Saya kira itu kuliah hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi.